Sya'ban di antara keistimewaannya bulan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bulan di antara 12 bulan ini yang disandarkan kepada beliau kecuali Sya'ban. Dengan hadisnya beliau bersabda, "Wa Sya'ban syahri." Sya'ban adalah bulanku. Bulanku. Ini menunjukkan keagungan dan cintanya Nabi kepada bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bulan itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Banyak keistimewaan. Kita sebutkan secara ringkas dan global. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat perintah untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Masya Allah, pada bulan Sya'ban ayat ini diturunkan, perintah salawat kepada Nabi. Karena itu Nabi mengatakan, Sya'ban ini bulanku. Kan di bulan Sya'ban Allah menunjukkan cintanya dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ibadah yang Allah beri contoh terlebih dahulu sebelum Allah memerintahkan ibadah tersebut kecuali salawat kepada Nabi. Hanya salawat yang diwajibkan oleh Allah, sebelum Allah wajibkan, Allah sendiri yang memberi contoh bersalawat dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kedua, di bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat. Setelah Isra wal Mi'raj diwajibkannya salat, muslimin salat menghadap kepada Baitul Maqdis seperti halnya Yahud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, hari Senin hijrahnya Nabi. Dan mulai saat itu muslimin menghadap salatnya Baitul Maqdis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kiblat itu dirubah oleh Allah ke Ka'bah Musyarrafah. Dengan beberapa saat beliau menunggu wahyu dengan mengangkat kepalanya ke atas, menunggu wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang berjanji untuk selalu membuat Nabi ridha berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha." Aku Allah telah melihat kepalamu kau tunjukkan ke atas sebagai bentuk kamu ingin turun wahyu untuk merubah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina kepada Ka'bah Musyarrafah. Maka aku akan rubah kiblat salat kepada kiblat yang kau inginkan wahai Muhammad, yaitu Ka'bah Musyarrafah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban hari Selasa. Bulan Sya'ban tepatnya hari Selasa. Sekarang ini hari Selasa, bulan Sya'ban. Maka ulama mengatakan, Abu Yamalki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, muslimin salat menghadap Baitul Maqdis yang di Madinah selama 17 bulan 3 hari. Setelah itu menghadap kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan keistimewaan yang juga ada di bulan Sya'ban yaitu malam nisfu Sya'ban. Bulan Rajab, malam yang istimewa Allah taruh di malam pertama. Malam pertama Rajab itu malam yang sangat istimewa di bulan Rajab. Bulan Ramadan Allah taruh keistimewaannya pada malam Lailatul Qadar, yaitu di akhir bulan Ramadan. Untuk Sya'ban Allah taruh keistimewaannya pada nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Itulah malam yang sangat agung. Sedikit kita membaca beberapa riwayat yang ada menunjukkan keistimewaan di bulan Sya'ban. Di kitab Mada fi Sya'ban
Sayyid Muhammad Al-Maliki alaihi rahmatullah banyak sekali memberikan beberapa hadis di sini. Di antaranya diriwayatkan alai akhrajahu Tabrani, Imam Tabrani, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban melihat hambanya, maka Allah ampuni semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ibadah di malam itu kecuali orang musyrik dan musyahin. Banyak pengertian musyahin, di antaranya orang yang ada kebencian di hatinya kepada seorang muslim. Dua orang ini, musyrik dan musyahin, tidak diampuni oleh Allah di malam yang agung nisfu Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadis Aisyah, tadi hadis Mu'adz bin Jabal, ini dari hadis Aisyah. Atani Jibril, Nabi mengatakan Jibril datang kepadaku. Faqal hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, wahai Rasul, malam ini adalah malam nisfi Sya'ban, kata Jibril. Walillahi fiha utaqa minan nar, dan Allah di malam ini membebaskan hamba-hambanya dari neraka Allah. Hamba yang sudah divonis calon penghuni neraka dihapus oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, diganti menjadi calon penghuni surga. Berapa jumlahnya yang diganti oleh Allah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga? Ada di syu'uri ghanami kalbin, jumlahnya sebanyak bulu domba Bani Kalab. Bani Kalab terkenal kabilah suku yang paling banyak punya kambing. Satu orang bisa memiliki hampir 100 kambing atau lebih. Satu kabilah berapa orang? Satu kambing berapa bulunya? Ini bukan jumlah kambingnya, tapi jumlah bulu kambing Bani Kalab. Kalau kambingnya 1000 kambing, satu kambing berapa juta itu bulu kambingnya? Subhanallah. Itu diampuni oleh Allah dan diganti oleh Allah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Illa wala yandurullahu fiha, tapi di malam itu Allah tidak mengampuni dan tidak merahmati beberapa orang, enggak masuk dalam kategori yang mendapat utaqa, pembebasan dari neraka. Musyrik, orang musyrik menyekutukan Allah. Wala ila musyahin, musyahin orang yang ada kebencian kepada muslim, baik itu saudaranya, temannya, tetangganya, kerabatnya, benci. Musyahin, ada pertengkaran. Ini naudzubillah. Wala ila qati'ir rahim, orang yang memutus tali persaudaraan, tidak mendapatkan keistimewaan itu. Wala musbilin, orang yang memanjangkan sarungnya untuk laki-laki atau celananya di bawah mata kaki, takabburan, tapi niatnya untuk bersombong-sombongan. Wala ila akili walidayh, anak yang durhaka kepada orang tua tidak mendapatkan rahmat. Wala ila mudmini khamrin, dan orang yang masih selalu kecanduan minum minuman keras atau sabu-sabu tidak mendapatkan kemuliaan malam yang istimewa tersebut. Masya Allah. Riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu. Pada malam nisfu Sya'ban, malam itu malam giliran Sayyidatuna Aisyah. Waktunya Rasulullah bermalam di Sayyidatuna Aisyah. Tapi di tengah malam Aisyah bangun, Rasulullah enggak ada, pergi. Maka aku cari, kata Aisyah. Masya Allah. Fa idza huwa fil bagi rafi'an ra'sahu ila sama'.
ternyata Rasulullah ada di bagi pemakaman yang ada di Madinah sebelah masjid Nabi SAW dengan mengangkat tangannya ke langit. Faqal, dan Nabi ketika melihat Aisyah, beliau senyum dan berkata, takhafina an yakhifallahu alaiki wa rasuluh. Faqultu dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Kenapa kamu takut Aisyah? Apa yang kamu takutkan? Aisyah mengatakan, saya pikir kamu pergi ke istri kamu yang lain wahai Rasul. Maka saya cari, kata Aisyah. Maka beliau berkata, faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsari min adli syahri ghanam kalab. Wahai Aisyah, malam ini malam istimewa, Allah turun rahmatnya, pengampunannya, dan mengampuni semua hambanya. Dari hadis ini dihimbau untuk ziaratul kubur di malam nisfu Sya'ban. Karena Nabi SAW di malam Sya'ban beliau ziarah ke bagi pemakaman di Madinah Munawwarah. Masya Allah. Masih banyak ya riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Kabir wal Awsat, Nabi bersabda, tuftahu abwabus sama nisfal lail wa fayunadi munadin. Pada malam, pertengahan malam, pintu-pintu langit dibuka. Malaikat berseru, hal min da'in fayustajabulah. Ada yang berdoa, maka pasti Allah kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fayu'ta. Ada yang minta, ada punya permintaan, maka pasti Allah beri. Hal min makrubin fayufraj anhu. Ada yang kesusahan, minta sama Allah di malam Sya'ban, Allah bebaskan dari kesusahan. Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballahu lahu illa zaniyah. A'udzubillah. Dan tidak ada seorang muslim yang berdoa di malam itu kecuali Allah kabulkan doanya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Maka dihimbau untuk kita betul-betul mengagungkan malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah untuk tahun ini jatuh pada hari Ahad malam Senin ya. Ahad malam Senin nanti ini malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkati malam nisfu Sya'ban dan Allah berikan kepada kita taufik hidayah sehingga kita bisa beribadah semalam suntuk jika bisa di malam Sya'ban. Karena sunnah untuk dihidupkan semalam suntuk, minimal kita mengamalkan apa yang diamalkan para ulama kita, para solehin kita, para awliya kita. Waqtat hadakallah bil aslaf. Habib Abdul Haddad menganjurkan kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran, lazimi Al-Quran, ambil sunnah Nabi. Jika mau beramal, maka ikuti para salaf kita. Waqtat hadakallah bil aslaf. Karena mereka memahami maksud dari Nabi SAW, sehingga mereka betul-betul mengemas ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita, para salihin guru, beberapa mulai ratusan tahun yang lalu, mereka mengajak kita menghimbau dan mengamalkan untuk dia, santrinya, pencintanya, keluarganya di malam nisfu Sya'ban setelah maghrib atau setelah isya membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat untuk Allah panjangkan umur dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Yang kedua Yasin untuk Allah memberikan kepada kita kekayaan, harta yang barakah, hatta nastaghniya 'anil nas, sehingga kita enggak butuh dengan manusia, hanya butuh dengan Allah. Yang ketiga kita minta untuk husnul khatimah wa dukhulil jannah, minta untuk masuk surga, selamat dari neraka, dan husnul khatimah. Dan membaca doa
nisfu Sya'ban, setiap setelah Yasin baca doa nisfu Sya'ban, doa-doa yang dikumpulkan dari beberapa riwayat, sehingga benar-benar Yasin dan doa nisfu Sya'ban dengan niatnya amalan yang insya-Allah mengundang ridhonya Allah dan mengundang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan malam itu malam istimewa, tunjukkan kepada keluarga anda, anak-anak anda dan orang yang anda cintai untuk mengagungkan malam yang agung ini. Jika anda bisa ke masjid bersama mereka untuk menghidupkannya, biha wa ni'mat, itu bagus. Jika tidak bisa anda hidupkan di rumah anda, dan insya-Allah kita akan pandu teman-teman masyarakat untuk membaca Yasin dan doa nisfu Sya'ban dengan sedikit mau'izah hasanah untuk menghidupkan malam yang istimewa itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita.